karena kita lihat secara basis sosiologis, kita lihat yang sangat berdampak di publik. Publik mengharapkan agar yang bersangkutan atau Ferdy Sambo kemudian diberikan hukuman yang tentu yang tinggi, yang dinilai agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Bahkan yang kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri kemudian dikuatkan lagi dengan pengadilan tinggi banding akan vonis bahwa yang bersangkutan dikenakan hukuman mati, itu kemudian didukung oleh berbagai macam kalangan. Tapi dengan adanya putusan kasasi yang hari ini kita bertanya-tanya, yang kemudian membatalkan ya kan, atau merubah putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang pada poinnya adalah hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ini banyak pihak ini yang bertanya-tanya apa alasan yang kemudian mendasarinya. Kita lihat dalam media yang sedang berkembang secara update, Ferdy Sambo kemudian diberikan keringanan hukuman karena tentu beberapa alasan, yaitu salah pertama karena yang bersangkutan sudah mengabdi selama 30 tahun. Kemudian yang kedua karena mengakui kesalahannya gitu. Ini mungkin alasan yang sempat yang publik dan mungkin saya juga mempertanyakan apa sih ratio desidendi sehingga Sambo diberikan keringanan hukuman gitu. Nah, memang kita tahu bahwa dalam Pasal 197 KUHP disebutkan bahwa memang hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan itu wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan ataupun memberatkan pemidanaan. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat ya memang tentu menurut pandangan saya ya hal-hal yang bersifat pemidanaan itu dia harus diatur secara yuridis. Dia harus memiliki batasan secara limitatif gitu kan, untuk tidak disalahgunakan atau dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin yang kedua, kalau misalnya dia tidak bersifat yuridis, tentu dia haruslah alasan memberatkan maupun alasan meringankan itu ya pada prinsipnya harus terukur, harus sesuai dengan nilai-nilai etis atau sesuatu yang bersifat patut atau layak untuk diberikan. Nah, kalau kita lihat apakah kemudian alasan yang meringankan yang bersangkutan karena kemudian mengakui kesalahannya ini adalah alasan yang etis ataupun alasan yang yuridis, tentu kita tahu bahwa alasan itu bukanlah alasan yang bersifat yuridis kan begitu. Tapi lagi-lagi itu adalah hal yang dilakukan oleh hakim. Tapi menurut pandangan saya tentu terkait dengan hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan itu, menurut pandangan saya dia itu harus dilihat konsepnya bahwa alasan yang meringankan maupun memberatkan pidana itu hanya dapat digunakan adalah alasan yang kemudian diperoleh pada saat tindak pidana terjadi atau sebelum tindak pidana atau setelah tindak pidana terjadi, ya kan? Dalam secara mutatis mutandis ini bermakna bahwa hal-hal yang kemudian terjadi sebelum adanya peristiwa tindak pidana, maka seharusnya itu adalah tidak boleh menjadi bahan pertimbangan kan begitu. Itu harusnya menjadi tertolak gitu. Nah, ini contoh gitu. Nah, misalnya orang sebelum terjadi tindak pidana orang melakukan perbuatan yang bersifat orang melakukan hal-hal yang baik. Kemudian itu ketika orang melakukan tindak pidana di persidangan itu kemudian menjadi bahan pertimbangan yang meringankan. Nah, itu menurut pandangan saya tidak layak gitu kan. Karena itu diambil pada saat sebelum tindak pidana terjadi. Ya, begitu pula dalam kasus-kasus semacam ini. Alasan yang diambil itu adalah alasan yang terjadi pada saat sebelum terjadi tindak pidana, yaitu terdakwa sudah mengabdi selama 30 tahun. Yaitu saya pikir harusnya dipisahkan. Pertama, satu tidak yuridis dan menurut pandangan saya tidak pas untuk kemudian dijadikan alasan bagi pengadilan gitu kan. Nah, alasan yang kedua kemudian mengakui kesalahan ya. Saya pikir mengakui kesalahan ini ya harusnya tidak menjadi bahan pertimbangan ya kan. Kalau misalnya mengakui kesalahan dalam konteks sebagai JC justice kolaborator ya mungkin saja itu bisa menjadi pertimbangan yang meringankan, tapi yang bersangkutan adalah sebagai aktor intelektual atau sebagai pelaku utama gitu kan. Nah, kalau dijadikan alasan adanya pengakuan bersalah atau mengakui kesalahannya kemudian sebagai dasar pertimbangan yang meringankan ya menurut pandangan saya tidak tepat gitu. Nah, ini tapi ya mau tidak mau ya putusan kasasi telah menganulir putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi banding dalam kasus Akuo. Walaupun memang kita lihat banyak sekali
sisi-sisi problematik yang bisa kita telaah lebih jauh.